Pernah kepikiran nggak sih buat nguasain materi kuliah MIT setahun penuh, tapi cuma dalam 12 bulan? Atau, belajar bahasa baru sampai fasih, gitu, cuma 3 bulan? Kedengarannya ekstrim ya? Banget. Tapi ya, ini inti obrolan kita hari ini. Kita mau bedah nih contoh-contoh orang yang nekat bikin proyek belajar mandiri super intensif, dan hasilnya Luar biasa. kita pengen ngerti gimana sih caranya, dan apa yang bisa kita contek lah buat diri sendiri. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Yang menarik buat saya sih dari sumber-sumber kita itu keragamannya. Proyeknya macam-macam banget. Oh iya, Nggak cuma akademis aja. nggak cuma itu. Ada yang belajar buat kuis super sulit kayak Jeopardy, itu sampai analisis data gila-gilaan. Ada juga yang, wah ini keren sih, bikin video game dari nol sendirian. Sendirian? Ya, dan jadi jutaan dolar. Ini nunjukin banget potensi belajar mandiri yang katakanlah agresif gitu ya, di banyak bidang. Wah, iya. Contohnya emang bikin, geleng-geleng kepala ya. Kayak Scott Young itu, dia nantang diri ngambil kurikulum ilmu komputer MIT setahun dari kamarnya sendiri. Gila sih itu komitmennya. Atau Benny Lewis yang keliling dunia belajar bahasa. Katanya super cepat. Dia pernah cerita tuh, hampir dideportasi dari Brazil loh. Serius? Kenapa? Petugas imigrasi nggak percaya aja, masa bisa sefasih itu ngomong Portugis dalam waktu sesingkat itu. Terus ada Roger Craig yang bedah data soal Jeopardy buat jadi juara. Nah, soal motivasi, itu juga menarik. Iya kan? Ada yang pengen ngisi gap pendidikan formal, tapi nggak mau balik kuliah lagi. Ada juga yang murni passion, kayak Eric Baron, pencipta Stardew Valley. Oh, Stardew Valley. Saya tahu itu. Nah, dia bikin itu karena cinta banget sama game-game masa kecilnya. Jadi, murni hasrat pribadi gitu. Penting banget nih dicatat. Ini bukan cuma soal bakat alami loh ya. Ada strategi yang sangat disengaja di baliknya. Strategi? Maksudnya gimana tuh? Contohnya si Crick tadi. Dia pakai analisis data. Benar-benar dianalisis polanya, terus dia pakai software spaced repetition. Tahu kan? Oh, yang buat ngulang-ngulang hafalan itu ya? Dengan jeda waktu. Betul, jeda waktunya makin lama makin panjang. Itu efektif banget buat memori jangka panjang. Buat ngapalin ribuan fakta Jeopardy. Coba bayangin. Luar biasa. Kalau Louis gimana? Louis, prinsip dia simple. Terjun langsung. Ngomong bahasanya dari hari pertama. Nggak peduli salah, cuek aja. Wah, berani ya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, banyak dari mereka ini sebenarnya ya secara intuitif menerapkan prinsip inti dari apa yang disebut ultra learning itu. Belajar super intensif. Prinsip inti ultra learning ya. Apa aja tuh intinya? Jadi, dari sumber-sumber yang kita pegang, ada beberapa kunci sukses yang muncul terus. Pertama, terjun langsung. Praktik di dunia nyata, jangan cuma teori mulu. Oke, praktek langsung. Kedua, fokus tajam. Cari tahu kelemahan spesifik kamu, terus hajar di situ, latih habis-habisan. Kayak Benjamin Franklin dulu ngelatih gaya nulisnya. Oh, dia niru penulis hebat gitu ya? Iya, dia tiru, terus dia perbaiki gayanya sendiri. Ketiga, panggil ulang aktif. Paksa otak buat ingat informasinya, jangan cuma baca ulang. Itu pasif. Retrieval practice itu ya? Tepat. Tambah lagi, cari feedback terus-menerus, dan berani eksperimen. Keluar dari zona nyaman. Mirip Van Gogh lah yang gayanya dulu dianggap aneh banget. Kedengarannya wah butuh komitmen gila sih. Ada yang belajar 70-80 jam seminggu. Itu nggak stres apa nggak burnout? Resiko itu pasti ada. Tapi, nah disinilah kekuatan motivasi intrinsik itu main. Motivasi dari dalam diri ya? Iya, kayak kata Scott Young, setelah proyek MIT-nya selesai, waktu tantangannya itu datang dari visi kita sendiri, rasanya malah seru. Bukan kayak beban kuliah yang kadang, ya gitu deh ngebosenin. Jadi karena pengen, bukan karena harus. Persis, motivasi kuat ini juga yang jadi semacam bantalan ya pas ketemu tantangan atau bahkan gagal. Dan itu pasti ada. Nah, soal gagal, itu juga bagian penting dari cerita mereka kan ya? Tentu saja. Lewis misalnya pernah gagal di ujian bahasa Jerman level C2. Tapi yang nggak berhenti dia. Terus mencoba ya? Van Gogh, awalnya dianggap nggak punya bakat sama sekali loh. Jadi kegagalan itu, ya, anggap aja data. Kesempatan buat adaptasi. Oke. Dan ini penting, ini bukan cuma buat orang jenius. Ada eksperimen Laszlo Polgar yang berhasil didik 3 putrinya jadi grandmaster catur. Oh iya, Polgar bersaudara itu ya? Betul. Atau contoh Tristan de Montebello, dia belajar public speaking dari nol. Padahal awalnya takut banget ngomong di depan umum.
Ini nunjukin kalau pendekatan strategis itu seringkali lebih nentuin daripada bakat bawaan. Nah, apalagi sekarang ya, akses ke sumber belajar bagus lewat teknologi kan gampang banget. Nah, itu dia. Luar biasa aksesnya sekarang. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini? Ya, ini kayak semacam konfirmasi gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya bisa belajar hampir apa aja, asal... Asal ada strategi yang pas dan kemauan keras. Betul. Teknologi udah bantu. Tinggal kita tambah growth mindset. Yakin kalau kemampuan kita bisa berkembang. Plus, berani nyoba. Mungkin ini saatnya mikirin proyek belajar intensif pertama Anda. Mengacu ke bab 13 di salah satu sumber kita, gimana sih mulainya? Nah, itu pertanyaan bagus. Contoh De Montebello tadi relevan banget. Dia kan bisa aja milih belajar piano, yang mungkin lebih aman buat dia. Tapi dia didorong nyoba sesuatu yang benar-benar di luar zona nyamannya, public speaking. Dan dia berhasil. Dia berhasil karena dia menerapkan prinsip-prinsip tadi, secara terstruktur. Jadi memulai proyek pertama itu mungkin soal milih sesuatu yang cukup menantang, tapi juga kita pengen banget bisa. Terus pecah jadi langkah-langkah strategis. Oke, masuk akal. Jadi rangkumannya nih ya, proyek belajar mandiri yang intensif dan strategis ini, oke, emang menantang, tapi terbukti bisa buka pintu keahlian baru. Hasilnya bisa mengejutkan. Kuncinya, pendekatan yang disengaja, manfaatin sumber daya, dan bahan bakar utamanya, motivasi dari dalam diri yang kuat. Sebagai penutup ya, ada satu pemikiran menarik dari psikolog K. Andreas Erikson yang disinggung juga di sumber kita. Dia bilang, jenis latihan spesifik yang tepat, yang fokus, terstruktur, itu bisa membentuk hampir semua atribut yang dibutuhin buat jadi ahli di suatu bidang. Wah, itu dalam sih. Menantang banget pandangan soal bakat ya. Banget. Ini nantang gagasan lama kalau bakat itu ya, harga mati. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Kesenjangan skill apa sih dalam hidup Anda sekarang yang mungkin sebenarnya bisa Anda jembatani kalau Anda berani menerapkan pendekatan fokus dan strategis kayak gini? Melampaui batasan yang mungkin selama ini Anda rasakan sendiri.